Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Andi Batiarsema. Pada pertemuan kali ini, saya akan menjelaskan tentang correlation coefficient. Apa sih itu correlation coefficient? Sederhananya, correlation coefficient itu adalah intinya angka dari negatif 1 sampai dengan 1, di mana semakin mendekati angka 1 atau negatif 1 berarti itu menandakan bahwa ada dua variabel yang dites. Jika mempunyai correlation koefisiennya itu mendekati negatif 1 atau 1, berarti itu sangat relevan atau sangat berhubungan. Contohnya adalah umpama antara usia dan waktu tidur. Jadi ketika usia dan waktu tidur itu nanti itu dites, dan ternyata ketika correlation efisiennya itu mendekati angka 1 atau negatif 1, itu berarti sangat berdampak signifikan. 1 itu artinya berdampak positif, negatif 1 itu artinya berdampak negatif. Maksudnya berdampak negatif itu adalah umpama begini, semakin rendah usia, semakin rendah waktu tidur. Itu artinya berdampak negatif. Tapi kalau berdampak positif adalah contohnya semakin tinggi usia, semakin tinggi waktu tidurnya. Nah, itu berdampak positif. Jadi negatif dan positifnya bukan sesuai dengan persepsi apa yang kita biasanya. Negatif itu jelek, positif itu bagus, enggak. Tapi ini dalam statistika itu tidak ada jelek atau baik. Tapi yang ada adalah kita hanya signifikansi datanya. Begitu nggak? Oke, bisa dilihat di sini. Jika divisualisasikan, itu jika berkorelasi positif, itu kalau divisualisasikan seperti ini. Jadi, jika ditarik garis lurus, itu lurus ke kanan. Tapi kalau nol, itu acak seperti ini datanya. Tapi kalau jika berdampak negatif, itu garisnya kebalik, jadi ke kiri. Terus apa sih yang bisa correlation coefficient itu memberikan informasi apa sih sebenarnya gitu? Jadi correlation coefficient itu adalah merupakan suatu statistik deskriptif yang dimana memberikan data sampel hubungan antara dua variabel. Dua variabel itu bisa pasangan, bisa tidak berpasangan, atau bisa dianggap tidak ada korelasinya sama sekali. Jadi contohnya mama begini, kayak tadi kita pengen mengetahui data apakah usia mempengaruhi waktu tidur. Itu berarti ada pasangannya. Jadi antara pasangannya adalah usia dengan jam waktu tidur. Tapi bisa jadi tidak ada yang tidak ada pasangannya. Contoh adalah eh, usia dengan dikorelasikan dengan makanan kesukaan seperti itu. Jadi tidak ada apa ya, tidak ada hipotesis yang menghubungkan itu pada awalnya gitu. Yang kedua adalah menghubungkan penelitian. Jadi jika ada satu penelitian dengan penelitian lain, datanya sudah ada, tapi kita pengen tahu apakah berhubungan sih antara variabel pada penelitian A dengan pada variabel penelitian B. Nah, kita bisa pakai di sini. Jadi bisa tahu apakah contoh umpama apakah usia itu memengaruhi apa ya, awareness tentang KB, umpama begitu. Jadi apakah kaum milenial suka dengan KB atau tidak? Terus apakah eh, orang yang lahir pada tahun sebelum 90 suka dengan KB atau tidak? Jadi apa? Kita bisa membuat suatu korelasi di situ. Jadi memang ada penelitian orang data tentang KB. Terus kita ada penelitian data tentang yang lain lah. Umpama data tentang pergaulan bebas gitu di era pandemi umpama. Umpama seperti itu,
Lalu kita mau hubungkan penelitian satu dengan penelitian lain, penelitian yang KB tadi mau kita hubungkan dengan pergaulan bebas di era pandemi. Lalu kita kaitkan cari variabel yang sama yaitu antara usia dengan awareness tentang KB. Seperti itu contohnya bisa. Jadi nanti kita bisa bandingkan antara satu penelitian dengan penelitian yang lain, kita ambil variabel yang mempunyai simpangan, lalu kita bisa membuat suatu hipotesis baru atau suatu data baru. Lalu selanjutnya adalah memakainya. Jadi inti dari correlation efficient itu kita bisa tahu itu variabelnya itu ngefek nggak sih ke variabel yang lain, intinya seperti itu aja. Jadi tidak ada sesuatu yang aneh-aneh di sini. Jadi intinya itu adalah apakah satu variabel itu mempengaruhi atau berhubungan dengan variabel yang lain atau mempengaruhi faktor yang lain seperti tadi. Contoh kayak tadi lagi usia dengan waktu tidur. Oh, apakah usia yang masih sedikit, usia yang rendah itu mempengaruhi waktu tidur yang rendah juga atau enggak sih? Nih, contoh yang di sini. Anda membuat suatu penelitian di mana standarisasi skor pada sekolah SMA itu berhubungan dengan IPK. Jadi, apakah orang yang nilai di SMA-nya itu tinggi, itu juga berdampak signifikan terhadap IPK-nya ketika pada perkuliahan? Nih contohnya. Nih, jadi bagaimana caranya agar kita bisa memvisualisasikan data correlation? Sangat gampang sih. Jadi data correlation itu biasanya itu pairing. Ada dua data, data A dan data B. Contoh kayak tadi ya, data nilai peringkat SMA dengan nilai IPK perkuliahan. Nah, dua data itu intinya satu data Anda buat pada suatu grafik, masukkan ke dalam x-axis. X-axis itu artinya ini, x-axis itu apa ya? Ya pokoknya yang mendatar ini lah. Lalu yang satu Y, sembarang aja, dibolak-balik boleh, nggak ada efeknya. Nah, nanti kita bisa lihat gampangnya adalah ketika itu kita tarik garis lurus 45 derajat dari ujung, dan ketika itu memang ada garis lurusnya, itu berarti ngefek, berdampak sangat signifikan ketika datanya itu ternyata mendekati di ujung di sini. Tapi kalau tidak, itu berarti tidak signifikan. Seperti itu. Tapi untuk lebih jelasnya kita jangan pakai ini. Lebih jelasnya nanti kita pakai yang selanjutnya. Ada banyak sekali cara untuk menghitung korelasi efisien. Macam-macam lah caranya. Tapi nanti di sini yang saya ajarkan itu kita pakai t-test saja yang paling umum. Di situ yang dimana correlation efisien itu sebenarnya ada standarisasinya. Standarisasinya intinya bisa dianggap berhubungan jika lebih dari 0,58. Seperti itu. Tetapi sekali lagi ini hanya sebagai panduan umum saja, bukan sebagai panduan khusus. Artinya panduan khusus adalah jika di dalam penelitian kita ada kasus-kasus khusus, contoh umpama dalam penelitian tentang KB, itu ternyata correlation efficient itu dianggap yang mumpuni atau strong itu 0,9, ya udah kita harus pakai mau nggak mau 0,9. Kalau penelitian yang lain memakainya itu 0,9 standarisasinya. Jadi pada penelitian-penelitian tertentu itu ada standarisasi yang berbeda dengan penelitian-penelitian lain. Jadi tergantung dari per kasusnya seperti itu. Tapi secara umum itu adalah dianggap dua variabel itu berhubungan jika koefisiennya itu lebih dari 0,58. Intinya seperti itu. Bagaimana cara menginterpretasikannya? Menginterpretasikannya itu ya intinya tadi koefisien itu selalu antara angka 1 dan minus 1. Kalau mendekati angka 1 atau di positif itu berarti berdampak positif. Kalau di dalam angkanya itu negatif berarti berdampak negatif seperti itu. Untuk lebih jelasnya nanti saya beri di langsung tesnya aja, coba nanti di Excel. Nah, ini adalah contoh
contoh dari guide-nya. Jadi nanti teman-teman semua itu bisa lihat apakah dua variabel itu dianggap berhubungan atau tidak, itu bisa gampangnya dilihat dari tabel ini. Kalau 0 itu pasti tidak ada hubungannya. Jadi umpama tadi kalau dites ternyata antara usia dan waktu tidur itu kok correlation efisiennya kok 0. Berarti itu ya memang nggak ada hubungannya. Orang mau usianya rendah, mau usia tinggi, kalau memang suka tidur ya tidurnya banyak. Kalau yang nggak suka tidur ya tidurnya nggak banyak. Jadi tidak ada hubungannya. Berarti kalau 0. Tapi jika negatif itu berarti semakin rendah usia itu semakin rendah juga waktu tidur. Jadi itu dianggap bagus, dianggap berdampak itu ketika di sini 0,5 ke atas ke sini. Dan paling bagus tuh di sini. Tapi perlu diperhatikan di sini adalah jika dalam kebanyakan studi pada field tertentu, pada kasus-kasus penelitian tertentu itu umpama 0,9, maka kita nggak bisa kita pakai standarisasi yang 0,58 tadi. Jadi selalu kita pakai adalah kita cari dulu standarisasi untuk penelitian yang kita lakukan itu berapa koefisiennya. Seperti itu nggak? Nah, jika itu berdampaknya positif, itu berarti semakin tinggi usia, semakin tinggi juga waktu tidurnya. Berarti kita pakainya 0,58 di sini. Di sini itu dianggap sudah ada dampaknya. Kalau di sini itu dianggap sangat berdampak. Jadi memang semakin tinggi usia, itu memang semakin butuh lebih banyak waktu tidur. Seperti itu. Nah, terus yang terakhir adalah bagaimana memvisualisasikan linear correlation. Jadi bagaimana sih yang berhubungan tadi itu, kan ketika dalam penelitian itu biasanya nggak bisa kita hanya tampilkan aja 0,0,0, begitu. Selain kita tampilkan itu, untuk data penunjang itu juga kita tambahkan dalam bentuk grafik. Jadi datanya itu kita tampilkan juga dalam bentuk grafik seperti ini. Umpama poinnya tadi 0,1 atau 0,9 itu bentuknya akan seperti ini. Ini 0,1, ini minus 0, ini 1, ini minus 1. Nah, kalau seperti ini juga bisa. Ini biasanya itu adalah ini 0,5 sampai 0,7, ini minus 0,5 sampai minus 0,7. Terus ini juga, ini ada contoh. Jadi intinya adalah data itu bisa kita visualisasikan sesuai dengan datanya. Tapi paling enak itu adalah kita visualisasikannya seperti ini. Nilainya berapa, lalu grafiknya kita berikan di bawahnya, grafik dari datanya. Sehingga ketika pembaca itu membaca itu bisa langsung paham, oh maksudnya seperti ini, begitu. Baik, langsung saja kita contoh bagaimana cara menghitungnya. Cara menghitungnya kita pakai t-test. Pakai t-test itu kita ada dua cara. Yang pertama, kita bisa pakai rumus ini. Tapi rumus ini itu nggak muncul, kecuali kita sudah ada yang namanya itu add-on-nya di Excel. Jadi di Excel itu kita cek dulu add-on-nya dengan cara file, lalu option, di sini add-ins. Nah, analisis toolpath ini. Jadi tadi itu analisis toolpath-nya di sini. Lalu ini kita go, jangan lupa ini dicentang lalu di oke. Kalau sudah itu nanti di sini di data, itu di sini sudah ada data analisis. Jadi ini data analisis tinggal klik aja. Ini Mama mau ngecek apa? T-test paired to sample for means atau equal variance. Mama ini ya. Oke. Ini sampelnya 1, tarik. Ini ya 2. Oke, sudah. Ini langsung otomatis keluar semua datanya. Min-nya berapa, variannya berapa, terus t-statnya berapa. Jadi kalau mau sederhana itu kita pakai ini saja.
Kita pakai t-test. T-test itu apa? T-test itu ya untuk membandingkan tadi, kita mencari koefisiennya tadi. Pertama, data yang pertama kita masukkan dulu. Setelah data pertama itu kita pakai data kedua. Setelah data kedua itu kita tailnya, one tail atau two tail distribution. Kalau sudah itu kita mau yang paired atau two sample equal variant. Jadi kalau paired itu intinya yang datanya ini memang pasangan berpasang-pasangan atau yang sampel equal varian. Jadi yang variannya itu sama. Artinya apa ya? Sebaran datanya itu sama. Kita bisa pilih suka-sukanya lah. Sesuaikan dengan datanya. Kalau sudah kita enter. Nah, dari contoh data ini angkanya 1,00. Ini menunjukkan bahwa usia dan jam tidur itu mempunyai data yang sangat signifikan korelasinya. Jadi semakin tinggi usia, semakin tinggi juga jam tidur gitu. Kenapa bisa 100 persis ya? Ini kan datanya kan dibuat-buat. Jadi data asli itu biasanya datanya itu sangat banyak dan tidak akan se-perfect ini seperti itu. Jadi ini hanya data sampel saja. Begitu. Baik, terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.